teman-teman semuanya, perkenalkan saya Stefani Devesta Pinta, siswi SMA Santo Franciscus Xaverius dari kelas 12D. Jadi pada video kali ini, kita akan secara bersama-sama membahas terkait masa pemerintahan pada era reformasi dari presiden kita yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi sebelum itu, kita harus mengenali terlebih dahulu seperti apakah sosok beliau dan siapakah beliau. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yang menjabat selama 2 periode, yaitu dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Masa pemerintahannya menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia pada era reformasi. Jadi secara spesifik, saya akan membahas masa pemerintahan beliau dengan menggunakan konsep 5W1H. Jika dilihat dari ciri khasnya, pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dikenal dengan upaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Pada masa itu, Indonesia menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008. Namun meskipun demikian, kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil dibandingkan beberapa negara lain. Pemerintahan ini juga aktif dalam hubungan internasional sehingga peran Indonesia di tingkat global semakin meningkat. Dalam menjalankan masa pemerintahannya, Bapak SBY didampingi oleh tokoh-tokoh penting pada 2 periode sekaligus. Pada periode pertama, Wakil Presiden yang mendampingi adalah Bapak Yusuf Kala, dan pada periode kedua, yang mendampingi adalah Bapak Budiono. Pada bidang ekonomi, Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani Indrawati yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara pada saat itu. Periode pemerintahan beliau berlangsung dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Selama 10 tahun tersebut, berbagai kebijakan diterapkan dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh warga Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai kebijakan-kebijakan penting telah dikeluarkan beliau pada masa pemerintahannya. Hal tersebut dikarenakan adanya tantangan besar yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Salah satu contoh yaitu krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Selain daripada itu, kenaikan harga bahan bakar minyak dan permasalahan kemiskinan serta pengangguran juga menjadi alasan pemerintah mengambil keputusan yang strategis. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Dampak kebijakan pada masa pemerintahan ini dirasakan di seluruh wilayah Indonesia oleh seluruh warga Indonesia, baik di kota maupun di pedesaan. Program bantuan operasional sekolah membantu sekolah-sekolah di berbagai daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Program bantuan sosial juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai provinsi. Selain itu, kebijakan dari ekonomi nasional berdampak pada sektor usaha, tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Dampak dari pemerintahan ini memiliki sisi positif dan juga sisi negatif atau tantangan. Dari sisi positif, pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan angka kemiskinan mengalami penurunan. Akses pendidikan meningkat melalui berbagai program bantuan. Peran Indonesia di tingkat internasional juga semakin kuat. Namun, terdapat pula kritik terhadap beberapa kebijakan, seperti kenaikan harga BBM dan masih adanya kasus korupsi yang terjadi pada masa tersebut. Thanks for watching. Please subscribe.